Penghentian kiriman TKI ke Timur Tengah menjadi topik perbincangan kita pagi ini. Banyaknya permasalahan tenaga kerja di Indonesia di Timur Tengah menjadi alasan pemerintah memberlakukan moratorium. Dan untuk membahas lebih lanjut, di studio telah hadir Bariah sebagai tim bantuan hukum dan advokasi dari Migrant Care dan juga Pak Suhartono selaku Kepala Pusat Humas Kemenaker. Selamat pagi Pak dan juga Mbak. Mungkin mulai dulu dari Pak Suhartono, Pak. Sebetulnya alasan pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI ke 21 negara di Timur Tengah itu apa alasan dasarnya? Ya, alasan yang pertama ini kan kita kalau kita melihat kondisi pekerja kita yang khususnya di kawasan Timur Tengah ini, selama ini kita melihat ini kan masih didominasi oleh pekerja perempuan, dan ini juga banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Kalau kita melihat data yang masuk ke kita itu hampir 47% lebih ini permasalahan yang ada di Saudi, kawasan Timur Tengah ini adalah masalah-masalah gajinya tidak dibayar. Terus kemudian kalau kita lihat masalah-masalah normatif, artinya masalah kesejahteraan ini. Tapi kalau kita melihat masalah kekerasan seksual itu sebetulnya masih termasuk kecil, hanya sekitar 3%. Tapi ini yang membuat kita untuk lebih menekankan untuk penghentian penempatan. Yang kedua, bulan sekitar Februari kemarin ini kan Pak Presiden ini kan sudah melihat langsung di lapangan ke Malaysia mau Brunei, kemudian juga meminta kepada Menaker Pak Hanif ini untuk membuat roadmap penghentian TKI. Nah, dengan dari beberapa masukan kemudian Menaker pun sudah meminta masukan-masukan dari lembaga-lembaga lain termasuk DPR, kemudian instansi lain, bahkan dari Dubes dari beberapa penempatan juga memberikan masukan, dan kita juga minta kepada gubernur-gubernur yang ada yang memiliki kantong-kantong TKI. Akhirnya tanggal 4 kemarin secara resmi kita menutup untuk kawasan Timur Tengah. Dan yang memang sebelumnya ini kita sudah menutup 4 negara. Ya, Malaysia, Saudi, kemudian Yordan, Kuwait dan Syria. Ini kita tutup. Ya, mungkin saya pertegas lagi di sini bahwa yang kita tutup adalah untuk penempatan TKI PLRT, artinya yang pekerja rumah tangga. Kita tutup untuk yang khusus untuk kawasan Timur Tengah. Jadi kalau misalnya pekerja yang formal, misalnya masih jalan. Kita masih membuka kemungkinan, dan ini tentunya ini juga merupakan satu tahapan nantinya kita juga ke depan ingin menempatkan pekerja kita, TKI kita untuk yang skill, yang formal. Yang skilled ya, oke. Skilled labornya di sana masih bisa. Nah, tanggapan dari Migrant Care mengenai rencana, bukannya lagi rencana ya, sudah Senin, ini sudah diformalize kok gitu. Tanggapan Migrant Care, Mbak Bariah? Iya, saya kira memang persoalan buruh migran, terutama pekerja rumah tangga di daerah Timur Tengah memang sangat tinggi. Tapi saya kira terkait kebijakan Menteri Tenaga Kerja dalam membuat roadmap terutama zero PRT, ini saya kira masih ada nuansa diskriminatif di dalamnya. Maksudnya? Iya, pekerja rumah tangga saya kira juga butuh pengakuan bahwa mereka juga bagian pekerja yang tidak terpisahkan dengan yang lainnya. Nah, PR-nya adalah ketika banyak persoalan yang menimpa pada pekerja rumah tangga, saya kira PR terbesarnya adalah bagaimana melakukan upaya penyelesaian terhadap persoalan itu. Gitu. Nah, penghentian terhadap pekerja rumah tangga, kenapa kita katakan diskriminatif? Ini kemudian mendiskreditkan bagaimana peran pekerja rumah tangga yang selama ini juga Indonesia sendiri tidak mengakui bahwa mereka adalah pekerja. Nah, ini saya kira satu persoalan yang juga perlu untuk mendapatkan perhatian. Yang kedua adalah sistem yang memang selama ini masih saya katakan bahwa eksploitatif terhadap pekerja migran kita, terutama pekerja rumah tangga. Kenapa ini kemudian banyak terjadi? Saya kira memang tata kelola penempatan buruh migran ke luar negeri di semua negara baik Timur Tengah maupun Asia Pasifik ini kemudian masih wajah bisnis, Mbak. Bagaimana tidak bisnis, karena selama ini mekanisme perekrutannya, pelatihannya, bahkan penempatannya dan perlindungannya di luar negeri dalam Undang-Undang 39 masih mengatakan bahwa itu menjadi peran PJTKI, yang mana mereka adalah pada oriented
bisnis dan itu sudah terlihat selama ini. Nah, saya kira sepakat ketika memang dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan upaya pemindahan, misalkan memang di daerah Timur Tengah jauh lebih rentan, bisa dilakukan upaya pemindahan ke Asia Pasifik. Tapi ini lagi-lagi saya kira tidak pada mendiskreditkan bahwa ini hanya PRT, tapi saya kira harus dilakukan secara menyeluruh bahwa perlindungan yang utuh adalah buat mereka yang bekerja di semua sektor, baik itu pekerja rumah tangga maupun sektor perkebunan dan sektor lainnya seperti industri. Nah, saya kira itu penting menjadi catatan dari kami. Anda mau menanggapi Pak Suhartono? Ya, memang Pengakuan begitu Pak? ya, kita sebetulnya pengistilahan dari segi secara hukum sebetulnya kita sudah jelas di situ diatur dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang 39. Kemudian kita kalau melihat lagi kita juga sudah sekarang kan kita sudah artinya sudah istilah ini yang artinya pengakuan secara misalnya katakanlah kita sudah bukan lagi sebagai pembantu kan gitu. Kita sudah menggunakan istilah pekerja rumah tangga, artinya PLRT ini. Nah ini kita juga sebetulnya kita mendorong artinya dan salah satu penutupan ini kan juga sebetulnya merupakan suatu ada suatu pengakuan eksistensi pekerja di luar negeri juga harus diakuin juga kan. Dan ini kan tidak serta-merta dalam satu pengakuan ini. Kita juga penempatan ini yang tadi perlu saya tegaskan lagi bahwa kita pemerintah sangat concern terhadap masalah perlindungan tenaga kerja kita dan artinya kalau memang di situ ada suatu pelanggaran nilai-nilai pengangkat budaya dan yang ada di lingkungan negara Saudi menurunkan derajat ya kita lebih baik kita tutup saja seperti itu. Kita Pak Menangker ini kan kalau kita lihat track record artinya selama ini, artinya walaupun kita ada situ keberanian dari Menaker untuk menutup semua kawasan Timur Tengah, artinya bahwa tidak ada lagi peluang TKI kita secara unprocedural, artinya secara ilegal Yakin itu masuk. itu Pak? Karena kalau misalnya kita bicara mengenai jalur ilegal itu kan pasti ada aja gitu. Kalau misalnya kalau ke Timur Tengah, ini masuknya kan kita berikan masuk ke daerah kawasan Timur Tengah. Itu kan masuknya katakan dari Qatar, dari daerah-daerah kawasan-kawasan Timur Tengah. Kalau sekarang kawasan Timur Tengah ini kita tutup, mau dari mana lagi dia masuk? Memang ada peluang, ada celah lagi. Dia akan masuk ke kawasan Timur Tengah. Ini kan yang menjadi daya tarik ini kan Saudi ini. Dia bisa masuk ke sana dengan harapan nanti bisa naik haji. Nah, ada melalui modus yang umroh. Kita juga sudah koordinasi dengan Kementerian Agama, kemudian juga dengan Perhubungan. Artinya bagi penyelenggara umroh maupun haji, kalau dia memberangkatkan 300, ya harus pulang 300. Kalau berangkat 30, harus 30. Inilah yang menjadi kita sudah mengantisipasi itu. Terus bagaimana? Ini masalah kalau bicara masalah TKI ini, memang kita kan sistem nih. Kita akan bicara mulai pra penempatan. Dia mulai TKI itu calon tenaga kerja kita itu direkrut oleh PPTKIS ini dari kampung sampai dia di dalam penampungan. Ini kan kemudian dia selama bekerja di luar negeri yang kita harus mau tidak mau harus tunduk pada aturan negara di mana penempatan itu. Makanya itu kita dalam Menaker juga menegaskan. Artinya kita secara bilateral juga kita Menaker juga beberapa sekarang juga kemarin juga ke Singapura menjelaskan. Artinya ada suatu jaminan bagi TKI kita dari jaminan hukum dari negara penempatan. Kalau negara penempatan tidak ada jaminan itu, ya kita lebih baik tidak akan menempatkan. Sejauh ini ada berapa tenaga kerja Indonesia itu yang pergi ke negara-negara Arab sih Pak? Maksudnya persentasenya gitu ya dibandingkan negara-negara Asia Pasifik. Ya kalau memang kita inilah yang berapa persen? Kalau kita total itu kan data yang seluruh itu kan sekitar 6 jutaan ya seluruh negara ya. Mungkin ini ke Saudi mungkin sekitar 700 mungkin ya 700 Berarti marketnya masih mayoritas dibandingkan dengan ke Asia Pasifik begitu? Sebetulnya kalau Asia Pasifik kan di sini ada beberapa daerah, katakanlah Hong Kong, Taiwan ini masih menjadi dan banyak memang dan perlu saya tekankan lagi di sini. Untuk kalau kita lihat profil dari penempatan TKI kita yang tenaga kerja kita yang ada di Saudi ini kan kalau kita lihat ini kan dorongan mereka itu banyak kan dia karena dorongan ekonomi membantu keluarga. Beda dengan yang di Asia yang timur katakanlah yang Asia Pasifik. Dia memang masih muda dan pendidikan relatif lebih tinggi dan kemudian
dia mempunyai skill yang relatif baik. Ya, berarti lantas solusinya bagi mereka ini yang mungkin sekarang juga sudah persiapan ke negara-negara Timur Tengah ini bagaimana gitu? Kalau misalnya dari skill saja mereka sudah ada gap gitu ya. TKI kita yang ke Asia Pasifik mungkin skillnya sudah lebih tinggi dibandingkan sekarang. Nah sekarang mereka bagaimana nasibnya? Kalau misalnya mereka nggak punya kerjaan, so what's the solution from the government? Iya, pemerintah. Ini kan ada, kalau kita tutup tanggal hari kemarin, tanggal 4. Nah, kita kita ada sekitar 503 PPTKIS, artinya yang menempatkan pekerja kita. Nah, kita kemarin juga karena kita juga pengen bahwa PPTKIS juga harus profesional, harus baik. Artinya banyak tidak ada. Kita sampai mulai dari Oktober sampai sekarang ini, kita sudah mencabut 42 PPTKIS. Artinya dia melanggar, dia sudah tahu bahwa katakanlah Saudi ditutup, kemudian dia masih menempatkan ke sana, kemudian dia kemarin kita beberapa kali Pak Menteri Pak Hanif ini melakukan peninjauan ke beberapa lokasi penampungan yang tapi sangat solusi pekerjaan untuk mereka apa? Solusi pekerjaan bagi TKI kita sudah memberikan beberapa program. Yang pertama itu adalah kita punya BLK kita 260 lebih ini BLK, balai latihan yang dikelola oleh pemerintah daerah juga. Kita hanya memiliki sekitar 11 BLK. Nah, kita minta kepada pemerintah daerah juga, artinya kita juga dengan pusat akan melatih khusus untuk di kantong-kantong TKI ini. Kantong TKI di Jawa Timur. Ini termasuk yang paling tinggi nih pengiriman. Kemudian Jawa Barat paling tinggi, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, kita akan masuk ke kantong-kantong TKI ini untuk melatih mereka. Mungkin saya juga dari migran kan juga pernah melakukan pelatihan juga di daerah kantong-kantong TKI. Nah, ini kita akan minta kepada pemerintah daerah untuk lebih efektif lagi nih BLK. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga minta kepada masalah kesempatan kerja ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi kalangan dunia usaha juga. Kita minta juga nanti kita akan minta juga kepada dunia usaha agar bisa menginvestasikan ke kantong-kantong TKI. Ini kan tidak terlalu, artinya di kampung ini kan sangat, misalnya katakanlah di situ membuat investasi pembuatan kerajinan tangan, kita kembangkan darahnya. Kalau ada investasi masuk ke situ, saya yakin bahwa kita optimis, maksud saya, minimal akan Jadi mereka akan dipekerjakan di dalam negeri saja gitu intinya? Salah satu di dalam negeri. Kemudian juga ada yang kita juga tidak bisa membatasi pencari kerja untuk bisa bekerja ke luar negeri. Kita masih peluang di negara-negara Asia Pasifik juga masih banyak. Kemudian juga kita akan mendorong, semoga seperti disampaikan oleh Pak Wapres bahwa tanggal 2 tahun 2018 ini kita akan zero PLRT. Artinya kita akan menempatkan yang skill. Nah, itulah yang kemudian peran dari BLK, Balai Latihan Kerja ini menjadi sangat strategis. Nah, artinya kita juga semua komponen bangsa dari segi pemerintah kita juga harus menjadi bahwa investasi SDM menjadi lebih penting lagi. Kita harus mengembangkan BLK ini. Ya, Mbak Baria mau menanggapi? Iya, saya kira persoalan pekerja migran di Timur Tengah ini kan sebenarnya sudah persoalan yang sejak dahulu sudah terjadi. Bahkan saya mau katakan bahwa sejak dilakukan moratorium di Arab Saudi sejak 2011 dan hingga saat ini masih berlaku dengan dilakukan penutupan, upaya-upaya penempatan masih banyak terus terjadi. Bahkan ini dilakukan langsung oleh PJTKI dengan misalkan beberapa kedok gitu. Ada penempatan pekerja di sektor formal, misalkan sebagai pekerja cleaning service di rumah sakit. Tapi faktanya ketika di lapangan, meskipun perjanjian kerjanya adalah sebagai sektor formal di cleaning service rumah sakit, ini kemudian tetap dipekerjakan di rumah-rumah majikan. Nah, ini sebenarnya saya kira memang selama ini yang ada sedikit alpa adalah negara terhadap upaya pengawasan yang memang implementasi baik di dalam negeri ketika masa pra-pemberangkatan maupun ketika bekerja ini masih sangat lemah dan minim sekali. Nah, saya kira catatan-catatan itu juga penting untuk kemudian dilakukan evaluasi gitu. Yang kedua, di dalam negeri sejauh ini bahwa hingga hari ini rancangan undang-undang tentang kerja layak PRT itu belum menjadi agenda prioritas pemerintah. Nah, padahal sebenarnya dengan adanya undang-undang itu saya kira itu bentuk legitimasi bahwa negara mengakui pekerja rumah tangga adalah pekerja, bukan lagi pada persoalan pembantu atau lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme koordinasi guna pemerintah dalam menyiapkan roadmap zero PRT ini. Saya kira kalau kemudian berbicara pada upaya
mengawali kebijakan zero PRT, saya kira saya tetap akan mengatakan bahwa ini adalah upaya diskriminatif terhadap perempuan dan pekerja rumah tangga. Mengapa demikian, Mbak? Saya kira Jokowi sejak awal dalam kampanye nawacitanya sudah menjelaskan bahwa kehadiran negara akan memberikan perlindungan. Nah, kalau kemudian yang terimplementasi dalam kenyataan dan fakta yang ada bahwa ini melakukan penghentian, saya kira ini terutama soal PRT adalah pelanggaran terhadap hak manusia untuk bekerja. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang ratifikasi Konvensi PBB 1990 di mana itu menjelaskan tentang hak-hak pekerja migran, itu jelas mengatakan menjamin hak atas pekerjaan yang layak. Nah, saya kira ini kemudian kontradiktif juga. 2012 kemudian sudah melakukan ratifikasi, tapi justru komitmen ini kemudian kontradiktif dengan kebijakan yang dibangun. Jadi menurut Anda sebenarnya pemerintah dengan adanya kebijakan terakhir ini menghentikan pengiriman TKI ke Timur Tengah, 21 negara di Timur Tengah itu sebetulnya kebijakan yang prematur begitu, karena sebenarnya tidak siap negara untuk oke, kalau misalnya nggak boleh ngirim keluar ya udah dong kasih kerjaan di dalam. Itu Anda tidak yakin pemerintah bisa melakukan Iya, itu? saya kira itu butuh proses dan jangka waktu yang lama. Bagaimana kemudian juga pemerintah mewujudkan komitmen itu. Saya kira saya akan sepakat ketika memang di beberapa negara perlu dilakukan evaluasi apakah ada MOU penempatannya, apakah ada perjanjian bilateralnya. Itu saya kira sangat penting. Yang selama ini ada juga di beberapa negara Timur Tengah itu memang tidak punya agreement bilateral, perjanjian antara kedua belah pihak negara dalam mekanisme penempatan, dan itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu gitu. Nah, saya kira beberapa alternatif soal memindahkan penempatan pekerja migran, terutama soal PRT itu bisa dialihkan ke Asia Pasifik, saya kira sepakat itu. Tapi ketika menutup dengan program Zero PRT, roadmap Zero PRT, saya kira saya tetap akan mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran terhadap hak manusia untuk bekerja. Yang terpenting buat kami adalah melihat bagaimana pemerintah melakukan perbaikan sistem tata kelola di dalam negeri terutama dengan melakukan pengesahan rancangan undang-undang tentang pekerja rumah tangga. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ada pengakuan, tapi kemudian pengakuan itu tidak dilegitimasikan dan tidak diformalkan. Yang ada terakhir Pak Hanif, Menteri Tenaga Kerja, hanya membuat kebijakan semacam permenaker, yang mana saya kira status hukumnya ketika itu dalam bentuk undang-undang saya kira akan lebih memperkuat upaya mekanisme perlindungan dan pengakuan terhadap pekerja rumah tangga. Dan yang kedua saya kira melakukan upaya evaluasi di luar negeri terutama apakah memang negara yang dituju layak untuk bekerja dan aman bagi pekerja rumah tangga yang notabene-nya mayoritas adalah perempuan. Dan yang ketiga adalah yang selama ini tidak terjadi adalah mekanisme pengawasan. Sekali lagi selama ini yang terjadi yang dilakukan pengawasan itu ya PJTKI, dan PJTKI pun melakukan pengawasan ketika pekerja migran masih dalam tempo potongan gaji, karena ketika mau berangkat ada jeratan hutang, harus berhutang sekian juta dengan mekanisme cicilan gaji. Nah, ini yang selama ini dalam praktek masih terjadi. Saya kira roadmap untuk penghentian terutama untuk Timur Tengah harus dikaji dan dilihat secara utuh. Apakah negara juga sudah menyiapkan yang itu, yakin bahwa itu akan terimplementasi. Soal tadi mengatakan bahwa pekerja yang akan dikirim adalah skill. Saya kira saya mengatakan bahwa saya kemudian dilematis, apalagi saya juga mantan buruh migran, di mana ketika pekerja rumah tangga bukan dianggap skill, padahal persoalan mencuci, persoalan menyetrika, persoalan menyapu, persoalan mengepel, saya kira itu bagian skill yang harus diapresiasi. Kita tahu semua pejabat kita, DPR, menteri dan lain sebagainya, bahkan presiden saya kira juga menggunakan jasa PRT dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, yang saya ingin katakan bahwa skill adalah sebenarnya bagaimana menciptakan calon-calon pekerja rumah tangga ini dengan dedikasi skill yang tarafnya naik. Saya sepakat ketika memang harus menaikkan taraf dengan skill, tapi saya tidak sepakat ketika pekerja rumah tangga dikatakan unskill. Karena saya kira di semua sektor apapun, baik itu pekerja, baik itu pabrik dan lainnya, saya kira memang dibutuhkan skill. Nah, persoalannya selama ini adalah BLK lebih banyak dipegang oleh PJTKI swasta, sehingga meskipun ada peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang 200 jam untuk pendidikan sebelum berangkat, ini kemudian tidak banyak terimplementasi. Karena PJTKI hanya oriented pada penempatan yang sebanyak-banyaknya dengan banyaknya income, pendapatan dan keuntungan, dan ini
pengawasannya di dalam negeri saja masih sangat lemah. Mau saya kira. menanggapi Pak tata Iya. kelola dan pengawasan? Iya, saya mungkin diawali dengan masa pengawasan. Mungkin saya sampaikan juga ke Mbak Bari ya. Kita sudah yang selama ditunggu-tunggu nih masa pengawasan masalah peraturan ada dasar hukumnya. Jadi kita mulai udah turun lagi PP masalah pengawasan, kita udah turun nomor 4 PP pengawasan. Artinya pegawai pengawas punya secara hukum untuk pengawasan TKI sudah ada, artinya sebagai turunan dari Undang-Undang 39. Itu yang pertama. Yang berikutnya berkaitan masalah keterampilan. Inilah yang kemudian kita masyarakat masih melihat, kalangan masyarakat masih melihat PRT tidak skillnya seperti apa. Kemudian Pak Hanif menurunkan, artinya bahwa kita harus juga secara sistem, harus secara keseluruhan. Pekerja rumah tangga yang bekerja di luar negeri ini kan dia kerjanya kan serabutan nih, mulai dari nyuci, kemudian merawat bayi, terus mengawasin anak ini semua. Ini kan skillnya yang mana nih kan gitu. Kita harus, apalagi kita mau masuk MEA dan sebagainya. Kita harus jelas nih jabatan. Kita minta, kita sekarang sudah minta dalam penempatan kita hanya ada 7 jabatan untuk PLRT yang akan ditempatkan. Di dalam MOU, di dalam perjanjian kerja harus jelas nih. Kita terapkan dengan Malaysia. Kita pekerja rumah tangga harus jelas di situ jabatannya. Apakah dia sebagai babysitter, apakah dia sebagai caregiver, apakah dia sebagai untuk masak. Nah, ini harus jelas. Nah, kita apakah dia untuk kebun, tenaga untuk jadi kebun, harus spesifik begitu harus ya? spesifik. Ini yang kemudian kita itulah dorong ke sana agar jam kerjanya dia juga jelas. Artinya dia masa liburnya harus jelas. Ada suatu pengakuan dari segi norma ketenagakerjaan harus jelas juga di situ. Artinya inilah bentuk kehadiran negara, kehadiran pemerintah di dalam pengaturan. Nah, terus bagaimana ini pengawasan? Tentunya masyarakat juga harus ngawasin juga nih. Ada termasuk Mbak Baria di migran kan harus pengawasin pelaksanaan di daerah juga. Mulai dari perekrutan sampai ke penempatan. Cuma ketika kita akan mengawasi di negara penempatan, ini yang sangat susah bagi kita. Karena kita harus mau tidak mau harus tunduk kepada aturan negara. Di sana. Oke, baik, Demikian makanya. juga kalau ada tenaga asing ke kita, mereka harus tunduk pada aturan kita. Oke, baik. Sebaliknya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Suhartono dan juga Mbak Baria di sini. Yang jelas kalau misalnya dari perbincangan kita ini tampaknya permasalahannya juga masih banyak dan juga masih panjang. Tapi memang sejauh ini kalau misalnya dari pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah secara resmi pada hari Senin menghentikan kiriman TKI ke 21 negara di Timur Tengah. Ada beberapa PR yang mungkin bisa saya rangkum di sini, yaitu salah satunya pengawasan dan juga tata kelola begitu. Kalau misalnya rencana sekarang pemerintah yaitu memindahkan dari market Timur Tengah ke Asia Pasifik. Kemudian kemarin juga ada sempat statement dari Ibu Yohana Yambise, Menteri Pemberdayaan Perempuan kita, yang mengatakan bahwa PRT yang memang rencana kerja di luar negeri itu akan dilatih di sini sehingga harapannya mereka dapat bisa bekerja di Indonesia saja, tidak ke luar negeri begitu. Itu sejauh ini perkembangannya.